Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan di siang hari ini kita berkumpul di satu ruangan di mana kita akan melakukan suatu kegiatan, yaitu pengimbasan budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 budaya positif yang dilaksanakan di sekolah. Berikut susunan acara di siang hari ini. Sebelumnya, marilah kita membuka acara ini dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara ini akan dibuka. Susunan acara di kegiatan pengimbasan budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Yang pertama, sambutan Kepala SDN Semper Timur 07 Ibu Istiqomah SPD. Yang kedua, paparan yang akan disampaikan oleh guru penggerak angkatan 7 Ibu Septi Widianingsih SPD. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang keempat, penutup. Demikianlah susunan acara yang dapat saya sampaikan. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SDN Semper Timur 07 Ibu Istiqomah SPD kepada beliau kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SDN Semper Timur 07, yang saya banggakan Bapak Ibu Guru SDN Semper Timur 07, juga yang saya banggakan yaitu Ibu Septi Widianingsih selaku CGP Angkatan 7. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SDN Semper Timur 07, yang saya banggakan Bapak Ibu Guru SDN Semper Timur 07, juga yang saya banggakan yaitu Ibu Septi Widianingsih selaku CGP Angkatan 7 tahun 2022-2023. Pada siang hari ini, alhamdulillah CGP Ibu Septi Widianingsih sudah menjalankan tugasnya selama kurang lebih 3 bulan, dan hari ini tanggal 30 Januari 2023 akan menampilkan aksi nyatanya, yaitu aksi nyata budaya positif yang sudah dilaksanakan di SDN Semper Timur 07. Nah, baik Bapak dan Ibu semuanya, kita semua selaku teman, saya selaku pimpinannya, ikut membantu, ikut memotivasi, memberikan dukungan kepada Ibu Septi Widianingsih. Semoga selanjutnya kegiatannya CGP Angkatan 7 Bu Septi dapat berjalan dan berlangsung dengan lancar dan sukses. Amin. Baik Bapak dan Ibu, marilah kita dengarkan, kita simak aksi nyatanya budaya positif yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Septi di SDN Semper Timur 07. Kiranya yang Ibu sampaikan cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan yang telah diberikan oleh
Kepala SDN Semper Timur 07 Ibu Istiqomah SPD, di mana sambutan tersebut dapat menjadikan suatu motivasi untuk kita semua untuk tahun kedepannya bisa mendaftarkan diri bagi calon guru penggerak angkatan berikutnya. Baik, acara selanjutnya adalah paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Septi Widianingsi SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7. Kepada beliau kami Sambutannya Ibu Kepala Sekolah untuk membawa acara yang sudah memberikan alur kegiatan. Untuk rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan pengimbasan kegiatan aksi budaya positif, yang mana kegiatan ini dilaksanakan di SDN Semper Timur 07 pagi. Kegiatan ini adalah sebagai implementasi kegiatan calon guru penggerak yang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, dan hari ini materinya akan disampaikan kurang lebihnya nanti sampai modul 1.4, materi sekitar 6. Untuk itu kita sebelum memulai tepuk semangatnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Ya, oke. Tepuk semangat. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Ya, sepertinya ditambah lagi hari ini mau berpantun terlebih dahulu. Kalau berpantun berarti responnya apa? Cakep. Mulai ya. Apa responnya Bapak Ibu? Cakep. Jalan-jalan ke kota Mamuju. Cakep. Di tengah jalan hujan lebat. Cakep. Hari ini pengimbasan di SDN Semper Timur 07. Cakep. Bersama guru-guru hebat. Ya, mohon maaf turun terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Ternyata budaya positif ini merupakan kegiatan materi yang pernah diikuti selama 3 bulan dan akan diimbaskan untuk kegiatannya. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu untuk semangatnya hari ini. Sebelum kita mulai ke materinya, kita akan speaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Hari ini tentang menyebutkan warna. Nah, kita cek. Nah, menyebutkan warnanya. Warnanya apa saja? Ini warna apa Bapak Ibu? Merah, coklat, hijau, kuning. Ya, ini warna apa? Kuning. Suaranya mana? Kuning. Ini? Biru. Selanjutnya, pintar ya. Coklat. Ya, warna apa? Coklat. Ya, warna apa? Warna apa? Merah. Warna apa? Kuning. Ini hijau. Warna apa? Hijau. Perkenalkan, kami dari kelas A7 339 BB GP DIY, dari fasilitator Pak Warjianto Pancawasono, kemudian ada pengajar praktik yaitu Ibu Hotimah, dan saya sendiri Septi Widianingsi. Datang untuk para guru hebat di SDN Semper Timur 07, bersama kita merajut asa mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan kolaborasi dan terbuka akan perubahan baru. Salam semangat selalu. Salam semangat Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih untuk hari ini. Kita hanya sharing, bukan maksud menggurui, sama-sama kita belajar, kemudian menerapkan untuk hal-hal yang untuk lebih baik lagi, dan yang terpenting adalah memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di SDN Semper Timur 07 Jakarta. Untuk hari ini, barangkali selama kita belajar, selama kita mengajar, setuju tidak Bapak Ibu bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak, kemudian pemberian hukuman dengan hal positif
yang membaca, membersihkan halaman sekolah bisa mendisiplinkan anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagian mana yang setuju? Setuju. Yang tidak setuju? Ada nggak yang tidak setuju? Setuju semua. Ya, coba kita buktikan hari ini bagaimana sepertinya pertanyaan setuju tidak setuju mengenai hukuman, pemberian hukuman dan pemberian penghargaan. Kita akan kulik hari ini tentang makna dari hukuman dan pemberian hukuman serta reward untuk anak didik kita. Nah, mulai kegiatan mengajar tentunya kita punya slogan, punya pandangan bagaimana Ki Hajar Dewantara ini memberikan triloginya, mempunyai pandangan bahwa kita itu harus sebagai guru Ingasos Suntulodo. Apa itu Ingasos Suntulodo? Tentunya Bapak Ibu sudah real ya setiap hari melaksanakannya. Kemudian Imadio Mangukarso. Nah, itu selalu kita gaungkan di keseharian kita. Kemudian Tutpuri Handayani. Nah, ini yang tidak kalah penting, kita semua sebagai Tutpuri Handayani untuk putra-putri kita. Ki Hajar Dewantara ini yaitu mengenali dan memahami bahwa murid itu kodratnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kenapa kodrat alam? Ya, kodrat alam itu memberikan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, seluas-luasnya untuk individu dan masyarakat. Nah, untuk hari ini, untuk selebihnya coba ketika mendengar kata tamasya, apa yang di benak Bapak Ibu? Piknik. Nah, senang. Lalu apa lagi? Jalan-jalan. Ya, setelah ini kita jalan-jalan, ada undangannya, ada hari Minggu ya, Bu. Ya, itu contoh undangan hari ini misalnya gitu. Perasaannya bagaimana? Nah, begitu juga untuk anak-anak baru mendengar kata bermain, kemudian piknik itu sudah senangnya luar biasa. Nah, ini kodrat alam anak-anak. Bagaimana dengan kodrat zaman? Kodrat zaman itu segala sesuatunya dikaitkan dengan perkembangan teknologi saat ini. Saat ini perkembangan teknologinya apa Bapak Ibu? Adalah HP. Ya, kita tidak terlepas dari gadget. Semua informasi ada di situ. Kita juga berburu, memberikan informasi, mendapatkan informasi dengan mudah. Hanya sekali sentuh semuanya ada di situ ya Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi filosofi ini hadir sebagai penerang kita bahwa menuntun murid-murid itu dari awal menumbuhkan rasa bawah sadarnya anak untuk selalu menuntun pada kodratnya secara alam dan zaman seperti itu. Untuk budaya positif yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, restitusi, dan segitiga restitusi. Hari ini kita akan kupas bagaimana budaya positif ini bisa berkembang untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Ya. Panggung literasi. Oh, ada panggung literasi baru. Terus apa lagi? Taman asli. Ya. Pojok baca ada, perpustakaan, semuanya lengkap di sini ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Kita akan membahas yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan atau bahasa ininya adalah perubahan paradigma. Jadi ada stimulus, ada responnya. Kita memberikan rasa cinta, tentu ada responnya. Apa yang kita dapatkan seperti itu. Kita memberikan kebaikan, ada timbal baliknya seperti itu. Bagaimana teorinya? Ketika kita mendapatkan respon itu juga ada. Nah, kita akan kulik hari ini untuk yang coba Bapak Ibu dibayangkan, ini adalah perubahan paradigma. Anggap di tangan Ibu memegang benda yang berharga. Nah, silakan boleh berpasangan dengan temannya. Benda itu tidak boleh dibuka oleh temannya. Nah, silakan berpasangan Bapak Ibu. Ya, coba bayangkan kalau punya sesuatu yang Bapak Ibu genggam. Nah, satu menggenggam, satu berusaha membuka. Nah, coba. Nah, satu mau menggenggam, satu berusaha membuka. Nah, coba. Ayo, silakan. Coba. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Pertahankan supaya temennya nggak bisa buka. Nah, Bisa ngambil. ya, kenapa coba dirayu Bu? Kalian mau diberikan tangan satu ini? Kalau ada mas 1 kilo yang Iya,
berhasil membuka? Karena dia memegang dengan keras. Keras. Kenapa dipegang dengan keras, Bu Salma? Yang nggak mau diberikan. Oh ya, jadi apa maksud inti dari ini, kegiatan ini, bahwa kita punya rasa, punya peduli, punya angan-angan yang tidak boleh diberikan ke orang lain. Itu barang berharga oleh kita, punya kita. Boleh nggak orang lain merampas-nya? Tidak. Boleh nggak orang lain mengambilnya? Tidak boleh. Untuk itu kita tetap mempertahankan. Nah, ini berlaku juga untuk anak-anak kita. Apapun yang terjadi, anak itu kita sudah tadi mempraktikannya. Apa yang dilakukan? Nah, ini maksud dari bagaimana kita mempertahankan itu mempunyai ilusi bahwa kita itu harus tidak boleh mengontrol murid. Misalnya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, tetapi murid mengizinkan dirinya dikontrol. Artinya apa? Misalnya, murid sedang membuat masalah, kita terpancing emosi. Nah, seharusnya kita tidak, karena itu hati kita, itu perasaan kita, nggak boleh dibuka seperti tadi. Ini kita loh, gitu. Ketika ada orang luar, ketika ada lingkungan luar yang mengkontaminasi kita berusaha kita tetap jaga. Nah, itu yang dimaksud di sini kegiatan bagaimana kita mengontrol diri. Terus yang kedua, ilusi bahwa ketika semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Kenapa? Yaitu bentuk-bentuk dari yang kita lakukan itu memang sangat bermanfaat untuk kita. Kalau kita misalnya marah-marah atau apa, efeknya untuk kita apa? Gitu, ya kan? Kembali lagi ke diri kita. Kemudian lagi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dengan menguatkan karakter. Kalau misalnya, ayo kamu ini nggak bisa diajak kompromi misalnya. Nah, karakter itu lalu kita masukkan ke ya, saya tersinggung misalnya gitu. Nah, kita harus tetap pada pendirian kita, tapi di sini kondisinya adalah kita melakukan perilaku yang baik untuk diri kita. Jadi memang kembali lagi bahwa orang dewasa yang pada di poin 4, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, kemudian tanggung jawabnya membuat murid-murid kita pada hal baru. Kembali lagi kepada poin ke anak-anak, bahwa ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah, menguatkan karakter pada anak-anak itu harus menggunakan yang baik, halus. Misalnya kita memujuk anak untuk tidak melakukan hal yang tidak baik, maka kita ada tekniknya seperti itu nanti di akhir. Ya, ini adalah kontrol diri supaya diri kita itu mempunyai karakter yang tidak tergoyahkan di dunia luar seperti itu. Sampai sini bablas atau bingung Bapak Ibu? Bablas. Ya, lanjut. Nah, lantas bagaimana kita bisa mengontrol seseorang? Apakah bisa merubah paradigma stimulus respon dengan teori ini? Bisa tidak? Ya, kita lihat di sesi selanjutnya. Nah, teori ini, ya, oke. Stimulus ini memiliki respon. Yang tadi dibilang ada respon, kita memberi, lalu ada stimulus, ada responnya. Stimulus responnya yaitu ketika kita mencoba mengubah orang, yaitu berpandangan seperti kita, maka teorinya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian misalnya ada orang yang merespon kita perilaku buruk tentang kesalahan kita, maka kita harus punya pandangan bahwa mungkin orang punya tujuan gitu. Jadi memang segalanya jangan dilihat dari covernya, bahasa ininya seperti itu, tapi dilihat adalah niatnya. Seperti itu ya Pak Slamet ya. Ya, Pak Slamet selalu memberikan respon yang positif untuk teman-teman. Tepuk tangan untuk Pak Slamet hari ini. Ya. Ya, selanjutnya ada rasa mengontrol orang lain. Nah, kita selalu Gunung, pokoknya kayak saya nih misalnya caranya. Nah, Gunung kira-kira bagaimana? Mempertahankan atau seperti apa?
Nah, tadi seperti teori tadi, karena itu berharga, karena tahu itu penting, maka tidak boleh goyah. Kita tahu tujuannya kita dulu. Karena ini berharga, orang lain tidak boleh melihat, orang lain tidak boleh menguasai, maka bunuh harus tetap pada pendiriannya. Kalau itu benar seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Seperti itu. Nah, model terakhir adalah model berpikir menang kalah, kemudian pilihannya adalah bahwa model berpikir menang-menang. Jadi kalau misalnya ada sudah menyalahkan, lalu yaudah saya yang benar. Nah, sementara belum misalnya saya juga yang benar. Nah, di sini ada menang kalah dan menang-menang. Menang-menangnya berarti apa? Respon yang positifnya. Berarti kita harus menilik tadi pada poin pertama bahwa kita tidak bisa mengontrol pikiran orang lain, tapi kita adalah bisa memberikan hal yang baik kepada orang lain seperti itu. Jadi pikiran orang lain memang tidak bisa kita kuasai, tetapi minimal ketika ada di responnya adalah kita berlapang dada, berusaha memahami pandangannya, maka inilah yang akan terjadi kesinambungan budaya positifnya. Seperti itu. Lanjut. Nah, hubungannya apa dengan karakter murid? Pertama, bahwa bagaimana cara membuat murid disiplin. Yang kedua, siapa yang akan mendisiplinkan murid? Ketiga, apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid atau kepala sekolah, orang tua, atau murid itu sendiri? Nah, kira-kira seperti apa? Nah, disiplin itu apa? Ya, boleh dibaca Bu Ines supaya tidak ngantuk. Mendapatkan kepatuhan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Ya, kalau kita mendengar kata disiplin, bukan berarti itu adalah hukuman. Lalu apa disiplin? Disiplin itu yaitu mendapatkan seseorang untuk patuh. Patuh minimal itu pada siapa? Pada diri sendiri. Pada diri sendiri dulu baru bisa memberikan efek kepada orang lain, seperti itu. Begitu juga yang pada poin pemantik 1-3, kalau pertanyaan siapa yang bisa mendisiplinkan anak, kita berbalik dulu pada diri sendiri dulu, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan disiplin ini, kita itu mulai dari dalam dulu. Tadi yang dikatakan bahwa untuk mencapai nilai-nilai kebajikan ini itu sudah kita laksanakan, sudah digaungkan juga, dan alhamdulillah bahwa kegiatan profil Pancasila sudah kita laksanakan dari beriman, mandiri, kemudian bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Kita sudah melaksanakan di kegiatan keseharian kita, ya Bapak Ibu. Dari misalnya kegiatan bersama, apa bersama? Di musola, Sholat. ya sholat duha, ya mengaji, kemudian sholat zuhur ya, Sholat zuhur. kemudian yang bergotong royong. Nah, kita kegiatannya misalnya piket seperti itu. Nah, semuanya alhamdulillah sudah terlaksana. Walaupun di sana sini masih ada yang kurang, itu adalah hal yang bisa kita perbaiki seperti itu. Ya, ada ke teori yang kedua, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, apa itu teori motivasi? Kita lihat di selanjutnya. Nah, teori motivasi ini, teori motivasi perilaku manusia, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila tidak melakukannya. Nah, ini motivasi dari eksternal itu dari luar. Jadi kalau motivasi itu yang baik yaitu harusnya dari dalam diri, yaitu motivasi internal dari diri dulu baru bisa memberikan keluar gitu. Selanjutnya Pak. Nah, pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau agar tidak dihukum? Kira-kira pernah tidak ya? Nah, contoh di sini, seorang anak datang tepat waktu ke sekolah dan dikatakan disiplin oleh bapak ibu gurunya. Padahal kita
tidak tahu apa motivasi dibalik ia datang tepat waktu. Apa karena takut dihukum, atau karena ingin mendapat pujian dari gurunya, atau memang motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini termasuk eksternal atau internal. Ketika anak datang tepat waktu, nah kita harus mengulik dulu maksud dari anak tadi. Begitu juga dengan kita, bahwa kita untuk dari eksternalnya dulu, dari internalnya dulu, baru bisa eksternal. Nah, untuk motivasi perilaku manusia ini itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika perilaku manusia ini terhadap hukuman, yaitu satu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan supaya tidak dihukum bagaimana. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, itu eksternal juga. Ketiga yaitu mendapatkan apa yang diinginkan dari diri sendiri, yaitu dari internal kita. Contohnya tadi, misalnya kalau kita ingin mendapatkan sesuatu. Nah, untuk motivasi ini, pertama ketika tujuannya adalah untuk anak menjadi apa yang diinginkan oleh diri sendiri, yaitu merasa dipercaya. Kemudian dampaknya apa ketika kita sudah dipercaya? Itu memiliki jangka panjang. Kalau kita sudah motivasinya adalah pertama bisa dipercaya, kemudian melaksanakan tanggung jawab, maka dampaknya bisa panjang, dalam arti motivasi ini bukan terpengaruh adanya hukuman dan hadiah. Jadi kalau misalnya datangnya tepat waktu, oh mau dapat hadiah, berarti enggak ya, karena memang sudah dari dalam diri sendiri. Begitu juga kita ketika pagi anak absen, kan para anak mendapat hadiah, misalnya ada sarapan dari ibu misalnya gitu, tentu tidak ya, kita dari dalam diri sendiri sudah ini ya, sudah aware sendiri tentang kedisiplinan. Nah, hukuman dan penghargaan. Hukuman ini ada menurut Alfikon. Nah, penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensinya dalam pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi idealnya belajar sendiri itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya kita melanggar, ya pasti ada hukumannya. Ketika kita melakukan hal yang baik, ada penghargaan. Tapi itu harus dari dalam diri sendiri. Jangan misalnya karena nanti kalau nggak datang tepat waktu misalnya dapat hukuman gitu. Enggak. Jadi memang kita sudah berniat dari dalam diri dulu, seperti itu ya. Nah, ini ada yang namanya identitas gagal. Identitas gagal itu apa? Kemudian identitas sukses. Ketika hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Ini ada lain lagi Bapak Ibu. Ketika kita memberikan hukuman, kemudian ada konsekuensi, ada restitusi. Dari ketiga ini, level yang paling baik adalah di restitusi. Ketika hukuman itu menyakitkan, kemudian kalau konsekuensi sesuatunya harus terjadi, kemudian kalau restitusi itu membuat pilihan. Contohnya, misalnya kalau kita temannya menumpahkan air minum, konsekuensinya apa? Diapakan? Suruh ngelap, dilap gitu ya. Kemudian suruh mengambilkan lagi, itu konsekuensi. Ketika restitusi pilihan, kamu mau apa? Pilihannya mau mengambilkan air minum atau mengelap gitu. Tapi kalau hukuman langsung ketika misalnya menumpahkan di kelas keluar, nah itu menyakitkan karena anak tidak dilibatkan langsung di situ. Nah di sini identitas gagalnya yaitu berupa hukuman-hukuman, kemudian sukses yang disiplinnya yaitu konsekuensi dan restitusi. Kalau misalnya kita datang fingerprint telat, berarti kita mendapat konsekuensinya adalah pemotongan dan seterusnya. Tapi kalau untuk anak juga sama. Ketika anak datang terlambat, maka dia tahu konsekuensinya. Nanti di akhir ada yang namanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, misalnya ada yang hukuman, kalau hukuman untuk murid itu mendapatkan akan tersakiti, yaitu kemudian kalau yang konsekuensi murid akan berbuat tidak nyaman. Kemudian kalau restitusi sekali lagi anak mendapat penguatan. Karena apa? Karena berasal dari dia sendiri.
restitusi itu pilihan. Kalau kamu melaksanakan ini, konsekuensinya seperti ini, lalu restitusi itu mengembalikan kepada dirinya. Mau jadi apa kamu kalau tidak melaksanakan ini? Jadi dikembalikan penguatan, ya, seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Oke, coba untuk konsentrasinya lagi. Nah, supaya lebih konsentrasi ya, kita menyanyi sebentar. Yuk ayo kawan, yuk ayo, kita fokus lagi. Tepuk kanan, tepuk kiri, kedipkan mata, ting ting gitu ya. Ayo, kita fokus lagi. Ya. Tepuknya undang temannya. Ya, supaya nggak supaya nggak ngantuk. Kayak lagi ya. Ayo, kita fokus lagi. Tepuk kanan, tepuk kiri, kedipkan mata, ting ting. Sekali lagi, ting ting. Nah, kurang kencang. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ayo, kita fokus lagi. Tepuk kanan, tepuk kiri, kedipkan mata, ting ting. Sekali lagi, ting ting. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Ya, ngantuknya hilang ya. Ini masih ada sesi jauh nih. Ya, next Pak. Yang masih ngantuk. Ya, ini masih semangat ya Bapak Ibu ya. Ya, lanjut ya Bapak. Masih sama. Nah, jadi keterkaitan juga dengan kurikulum merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya apa? Tidak terlepas dari perintah. Akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Memang hal yang sulit itu adalah ke diri sendiri dulu, baru ke orang lain. Tapi tidak ada hal yang tidak mungkin. Kita terus belajar dan terus belajar untuk memperbaiki diri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah. Memang harus diperintah dulu. Tapi dari kita juga harus mau gitu. Ketika kita memberikan ke siswa untuk belajar juga harus ada pemaksaan dulu, diperintah dulu gitu kan, tahap-tahapnya. Seperti contohnya adalah bermain sepeda, belum harus menuntun dulu apa tiba-tiba suruh goes kan tidak, tapi alurnya jelas. Pertama dipegang dulu dari sebelah kiri atau kanan Bapak Ibu? Ya, kiri gitu. Kalau naik sepeda dari kanan kemana? Gitu. Jatuh. Ya. Nah, jadi untuk program kebajikan tadi yang alurnya adalah hukuman, kemudian restitusi, konsekuensi, ya bagus. Jangan masuk ya gunung ya. Saya konsentrasi. Ya, siap. Jadi bentuk kebajikan ini dari hukuman, kemudian konsekuensi, baru restitusi. Apa yang paling bagus tadi Bapak Ibu? Teman-teman, ya restitusi, karena restitusi itu adalah memberikan maksud yang benar itu bagaimana. Jadi memberikan anak pilihan. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, begini. Kalau mengerjakan PR, begini. Jadi dikembalikan pada kondisi semula. Bukan ketika tidak mengerjakan PR, keluar kamu misalnya. Gitu. Itu di negeri Wakanda gitu ya Bapak Ibu. Tapi insya Allah di SDN Sahabat Timur tidak ya. Nah, dalam rangka apresiasi ini perlu diingat bahwa dukungan itu secara khusus, jadi secara pribadi, kemudian memberikan pengakuan kepada murid secara bergantian dan konsisten. Ketika ada prosesnya bisa konsisten. Kalau dihukum, kalau di konsekuensi, lalu di restitusi. Maka langkah yang tepat tadi ke restitusi, maka diberikan secara terus-menerus konsisten. Kalau kemarin hukuman ya sudah, kita karena sudah tahu maka jangan diberikan hukuman, maka konsekuensi dulu. Kalau kamu begini, akibatnya begini. Kemudian ada peningkatan lagi, itu tadi ke restitusi. Ya, jadi fokus pada prosesnya di akhir seperti itu. Nah, contoh pengakuan apresiasi yaitu misalnya kemarin saya memperhatikan. Nah, ini pembuka untuk memberikan tadi rasa keyakinan kepada siswa bahwa ketika nilai kebajikan itu akan dinilai oleh kita, empati kita yang berbicara. Kemudian ketika siswa itu mendapatkan motivasi,
maka pada saat menolong murid di kelas kita, misalnya contoh nih ya, ketika akan memberikan apresiasi kepada siswa, maka siswa itu kita langsung, tadi yang pertama adalah poinnya apa? Fokus, kemudian personal, pribadi gitu ya, lalu konsisten, lalu pada prosesnya. Jadi ketika kita akan memuji siswa, pada tahap prosesnya yang dipuji. Jadi bukan misalnya nilai kamu paling tinggi bla 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 bla, gitu. Nah, ini adalah contoh kalimatnya. Saya menghargai apa? Menghargai kepedulianmu. Langsung poinnya. Oh, anak ini peduli, gitu. Lalu memberikan motivasi. Tadi Ibu lihat selama kita mengajar, setuju tidak Bapak Ibu teori kontrol pilihan? Seperti itu. Nah, model terakhir adalah model berpikir menang kalah, kemudian pilihannya adalah bahwa model berpikir menang-menang. Jadi kalau misalnya ada sudah menyalahkan, lalu yaudah saya yang benar. Nah, sementara belum misalnya saya juga yang benar. Nah, di sini ada menang kalah dan menang-menang. Menang-menangnya berarti apa? Respon yang positifnya. Berarti kita harus menilik tadi pada poin pertama bahwa kita tidak bisa mengontrol pikiran orang lain, tapi kita adalah bisa memberikan hal yang baik kepada orang lain, seperti itu. Jadi pikiran orang lain memang tidak bisa kita kuasai, tetapi minimal ketika ada di responnya adalah kita berlapang dada, berusaha memahami pandangannya, maka inilah yang akan terjadi kesinambungan budaya positifnya, seperti itu. Hanya apa dengan karakter murid? Pertama, bahwa bagaimana cara membuat murid disiplin. Yang kedua, siapa yang akan mendisiplinkan murid? Ketiga, apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid atau kepala sekolah, orang tua, atau murid itu sendiri? Nah, kira-kira seperti apa? Nah, disiplin itu apa? Ya, boleh dibaca Bu Ines supaya tidak ngantuk. Ya, kalau kita mendengar kata disiplin, bukan berarti itu adalah hukuman. Lalu apa disiplin? Disiplin itu yaitu mendapatkan seseorang untuk patuh. Patuh minimal itu pada siapa? Pada diri sendiri. Pada diri sendiri dulu baru bisa memberikan efek kepada orang lain, seperti itu. Begitu juga yang pada poin pemantik 1-3, kalau pertanyaan siapa yang bisa mendisiplinkan anak, kita berbalik dulu pada diri sendiri dulu, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan disiplin ini, kita itu mulai dari dalam dulu. Tadi yang dikatakan bahwa untuk mencapai nilai-nilai kebajikan ini itu sudah kita laksanakan, sudah digaungkan juga, dan alhamdulillah bahwa kegiatan profil Pancasila sudah kita laksanakan dari beriman, mandiri, kemudian bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Kita sudah melaksanakan di kegiatan keseharian kita, ya Bapak Ibu. Dari misalnya kegiatan Busama, apa Busama? Di musola, Sholat. ya sholat duha, ya mengaji, kemudian sholat zuhur ya, Sholat zuhur. kemudian yang bergotong royong. Nah, kita kegiatannya misalnya piket seperti itu. Nah, semuanya alhamdulillah sudah terlaksana. Walaupun di sana sini masih ada yang kurang, itu adalah hal yang bisa kita perbaiki, seperti itu. Ya, ada teori yang kedua, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, apa itu teori motivasi? Kita lihat. Nah, teori motivasi ini, teori motivasi perilaku manusia, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila tidak melakukannya. Nah, ini motivasi dari eksternal. Eksternal itu dari luar. Jadi kalau motivasi itu yang baik itu harusnya dari dalam diri, yaitu motivasi internal dari diri dulu baru bisa memberikan keluar gitu. Selanjutnya Pak. Nah, pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau agar tidak dihukum? Kira-kira pernah tidak ya? Nah, contoh di sini,
seorang anak datang tepat waktu ke sekolah dan dikatakan disiplin oleh bapak ibu gurunya. Padahal kita tidak tahu apa motivasi dibalik ia datang tepat waktu. Apa karena takut dihukum, atau karena ingin mendapat pujian dari gurunya, atau memang motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini termasuk eksternal atau internal. Ketika anak datang tepat waktu, nah, kita harus mengulik dulu maksud dari anak tadi. Begitu juga dengan kita, bahwa kita untuk dari eksternalnya dulu, dari internalnya dulu, baru bisa eksternal. Nah, untuk motivasi perilaku manusia ini itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika perilaku manusia ini terhadap hukuman, itu satu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan supaya tidak dihukum bagaimana. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, itu eksternal juga. Ketiga yaitu mendapatkan apa yang diinginkan dari diri sendiri, yaitu dari internal kita. Contohnya tadi, misalnya kalau kita ingin mendapatkan sesuatu. Nah, untuk motivasi ini, pertama ketika tujuannya adalah untuk anak menjadi apa yang diinginkan oleh diri sendiri, yaitu merasa dipercaya. Kemudian dampaknya apa ketika kita sudah dipercaya? Itu memiliki jangka panjang. Kalau kita sudah motivasinya adalah pertama bisa dipercaya, kemudian melaksanakan tanggung jawab, maka dampaknya bisa berpanjang. Dalam arti motivasi ini bukan terpengaruh adanya hukuman dan hadiah. Jadi kalau misalnya datangnya tepat waktu, oh mau dapat hadiah, berarti enggak ya, karena memang sudah dari dalam diri sendiri. Begitu juga kita ketika pagi akan absen, kan para anak mendapat hadiah, misalnya ada sarapan dari ibu misalnya gitu, tentu tidak ya, kita dari dalam diri sendiri sudah ini ya, sudah aware sendiri tentang kedisiplinan. Nah, hukuman dan penghargaan. Hukuman ini ada menurut Al-Fiqon. Nah, penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensinya dalam pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi idealnya belajar sendiri itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya kita melanggar, ya pasti ada hukumannya. Ketika kita melakukan hal yang baik, ada penghargaan. Tapi itu harus dari dalam diri sendiri. Jangan misalnya karena nanti kalau nggak datang tepat waktu misalnya dapat hukuman gitu. Enggak. Jadi memang kita sudah berniat dari dalam diri dulu seperti itu. Ini ada yang namanya identitas gagal. Identitas gagal itu apa? Kemudian identitas sukses. Ketika hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Ini ada lain lagi Bapak Ibu. Ketika kita memberikan hukuman, kemudian ada konsekuensi, ada restitusi. Dari ketiga ini, level yang paling baik adalah di restitusi. Ketika hukuman, itu menyakitkan. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatunya harus terjadi. Kemudian kalau restitusi, itu membuat pilihan. Contohnya, misalnya kalau kita temannya menumpahkan air minum, konsekuensinya apa? Diapakan? Suruh ngelap, dilap gitu ya. Kemudian suruh mengambilkan lagi, itu konsekuensi. Ketika restitusi pilihan, kamu mau apa? Pilihannya mau mengambilkan air minum atau mengelap gitu. Tapi kalau hukuman langsung ketika misalnya menumpahkan di kelas keluar, nah itu menyakitkan karena anak tidak dilibatkan langsung di situ. Nah di sini identitas gagalnya yaitu berupa hukuman-hukuman, kemudian sukses yang disiplinnya yaitu konsekuensi dan restitusi. Kalau misalnya kita datang fingerprint telat, berarti kita mendapat konsekuensinya adalah pemotongan dan seterusnya. Tapi kalau untuk anak juga sama. Ketika anak datang terlambat, maka dia tahu konsekuensinya. Nanti di akhir ada yang namanya keyakinan kelas dan peraturan kelas seperti itu. Nah, misalnya ada yang hukuman, kalau hukuman untuk murid itu mendapatkan akan
tersakiti, yaitu kemudian kalau yang konsekuensi murid akan berbuat tidak nyaman. Kemudian kalau restitusi, sekali lagi anak mendapat penguatan. Karena apa? Karena berasal dari dia sendiri. Restitusi itu pilihan. Kalau kamu melaksanakan ini, konsekuensinya seperti ini, lalu restitusi itu mengembalikan kepada dirinya. Mau jadi apa kamu kalau tidak melaksanakan ini? Jadi dikembalikan penguatan, ya, seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Oke, coba untuk konsentrasinya lagi. Nah, supaya lebih konsentrasi ya, kita menyanyi sebentar. Yuk ayo kawan, yuk ayo, kita fokus lagi. Tepuk kanan, tepuk kiri, kedipkan mata, ting ting gitu ya. Ayo, kita fokus lagi. Ya. Tepuknya pundak temannya. Ya, supaya nggak supaya nggak ngantuk. Kayak lagi ya. Ayo, kita fokus lagi. Tepuk kanan, tepuk kiri, kedipkan mata, ting ting. Sekali lagi, ting ting. Nah, kurang kencang. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ayo, kita fokus lagi. Tepuk kanan, tepuk kiri, kedipkan mata, ting ting. Sekali lagi, ting ting. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Ya, satu bilang ya, ini masih ada sesi jauh nih. Ya, next Pak. Yang masih ngantuk. Ya, ini masih semangat ya Bapak Ibu ya. Ya, lanjut ya Bapak, masih sama. Nah, jadi keterkaitan juga dengan kurikulum merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya apa? Tidak terlepas dari perintah. Akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Memang hal yang sulit itu adalah ke diri sendiri dulu, baru ke orang lain. Tapi tidak ada hal yang tidak mungkin. Kita terus belajar dan terus belajar untuk memperbaiki diri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah. Memang harus diperintah dulu. Tapi dari kita juga harus mau gitu. Ketika kita memberikan ke siswa untuk belajar juga harus ada pemaksaan dulu, diperintah dulu gitu kan. Tahap-tahapnya seperti contohnya adalah bermain sepeda. Belum harus menuntun dulu apa tiba-tiba suruh goes kan tidak. Tapi alurnya jelas. Pertama dipegang dulu dari sebelah kiri atau kanan Bapak Ibu? Ya, kiri gitu. Kalau naik sepeda dari kanan kemana? Jatuh. Ya. Nah, jadi untuk program kebajikan tadi yang alurnya adalah hukuman, kemudian restitusi, konsekuensi, ya bagus. Yang satu ya belum ya. Saya konsentrasi. Ya, siap. Jadi bentuk kebajikan ini dari hukuman, kemudian konsekuensi, baru restitusi. Apa yang paling bagus tadi Bapak Ibu? Teman-teman, ya restitusi, karena restitusi itu adalah mengembalikan maksud yang benar itu bagaimana. Jadi memberikan anak pilihan. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, begini. Kalau mengerjakan PR, begini. Jadi dikembalikan pada kondisi semula. Bukan ketika tidak mengerjakan PR, keluar kamu misalnya. Gitu. Itu di negeri Wakanda gitu ya Bapak Ibu. Tapi insya Allah di SDN Cyber Timur tidak ya. Nah, dalam rangka apresiasi ini perlu diingat bahwa dukungan itu secara khusus, jadi secara pribadi, kemudian memberikan pengakuan kepada murid secara bergantian dan konsisten. Ketika ada prosesnya bisa konsisten. Kalau dihukum, kalau di konsekuensi, lalu di restitusi. Maka langkah yang tepat tadi ke restitusi, maka diberikan secara terus-menerus konsisten. Kalau kemarin hukuman ya sudah, kita karena sudah tahu maka jangan diberikan hukuman, maka konsekuensi dulu. Kalau kamu begini, akibatnya begini. Kemudian ada peningkatan lagi, itu tadi ke restitusi. Ya, jadi fokus pada prosesnya di akhir seperti itu. Nah, contoh pengakuan apresiasi yaitu misalnya kemarin saya memperhatikan. Nah, ini pembuka untuk memberikan tadi rasa keyakinan kepada siswa
bahwa ketika nilai kebajikan itu akan dinilai oleh kita, empati kita yang berbicara. Kemudian ketika siswa itu mendapatkan motivasi, maka pada saat menolong murid di kelas kita, misalnya contoh nih ya, ketika akan memberikan apresiasi kepada siswa, maka siswa itu kita langsung, tadi yang pertama adalah poinnya apa? Fokus, kemudian personal, pribadi gitu ya, lalu konsisten, lalu pada prosesnya. Jadi ketika kita akan memuji siswa, pada tahap prosesnya yang dipuji. Jadi bukan misalnya nilai kamu paling tinggi bla 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 bla, gitu. Nah, ini adalah contoh kalimatnya. Saya menghargai apa? Menghargai kepedulianmu. Langsung poinnya. Oh, anak ini peduli, gitu. Lalu memberikan motivasi. Tadi ibu lihat membantu temannya yang tidak bisa berjalan. Nah, itu memberikan motivasi kepada anak secara personal. Dan secara konsistennya apa maksudnya? Yaitu setiap siswa diberikan pengakuan. Tadi pada tahap yang tadi kan ada balik lagi Pak. Tahap tadi untuk memberikan pengakuan kepada siswa tentang nilai kebajikan, bahwa itu ada prosesnya, yaitu ada tahapan. Pertama adalah dukungan secara khusus. Kalau misalnya kita lihat anak itu selalu membantu pada temannya ya, gitu. Nah kita khusus anak itu dulu. Nah langsung secara personalnya, kamu sudah bisa membantu temannya. Lalu bergantian, besoknya pada teman siapa lagi yang mana yang akan diberikan pengakuan seperti itu. Selanjutnya Pak. Oh Pak, lanjut ya ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu, kita buat di awal semester, di awal pertemuan setiap akan memulai pelajaran di semester 1 maupun semester 2. Nah, untuk membuat keyakinan ini, kenapa bukan peraturan gitu? Apa bedanya dengan peraturan? Jika peraturan kelas itu memiliki konotasi yang negatif. Kenapa negatif? Seperti dilarang, kemudian jangan, tidak boleh. Itu adalah kalau peraturan konotasinya negatif. Tapi kalau keyakinan itu namanya sudah yakin, ada motivasi intriks dari dalam. Saya yakin saya bisa ini, saya yakin bisa melakukan itu. Jadi untuk di kelas berawal dari peraturan, kemudian ke keyakinan, dan kita buat menjadi keyakinan kelas. Yang tadi bilang kalau peraturan biasanya dilanggar. Misalnya kita memakai helm karena peraturannya, karena ditilang, takut ditilang misalnya gitu. Nah, kemudian kenapa kita pakai helm? Karena kita yakin nanti selamat gitu ya, untuk melindungi kepala kita. Karena kita sudah yakin walaupun dekat beli nasi uduk ya, pas selamat biasanya naik ini ya, naik motor pakai helm gitu ya, saking yakinnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk misalnya ke kelas, misalnya kalau masker, kenapa pakai masker? Kenapa masker? Nah, karena kita yakin kalau kita pakai berarti segi kesehatan gitu ya. Nah, kita sudah dari dalam diri sendiri nih, gitu. Tapi kalau peraturan biasanya adalah ada saja yang bisa dilanggar. Tapi kalau sudah keyakinan, kita sudah yakin nih kalau misalnya nggak pakai masker takut tertular, gitu. Karena udah dari diri sendiri. Kalau sudah berawal dari dalam diri, sudah lain ceritanya. Maka untuk itu keyakinan kelas kita buat dari impian kelas. Impian kelas itu apa? Kita punya impiannya adalah sekolah kita seperti apa, gitu. Kalau siswa kelasnya impiannya seperti apa? Apa sih yang kamu impikan, gitu? Ya, oh ditulis misalnya anak kemarin membuat ini anak-anak saling menghormati ibu, tidak ada yang membuli, tidak ada yang kata-kataan bapak-bapak gitu. Kemudian mengatakan orang tua dan seterusnya, gitu. Itu namanya peraturan. Nah, kemarin kita impiannya apa? Anak sekolah bersih, gitu. Terus apa lagi impiannya? Sekolahnya yang aman, nyaman, gitu ya. Nah,
Lalu kita buat ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dicontohnya adalah keyakinan kelas 1 dan keyakinan kelas 5. Karena keyakinan maka berawal dari siswanya, dari dalam diri siswanya, seperti itu. Dan ciri-cirinya adalah kalau keyakinan itu secara umum, kemudian konkret, harus dilaksanakan, gitu. Nah, kalau peraturan sekolah, misalnya peraturan murid datang tepat waktu, peraturan diubah menjadi keyakinan sekolah. Saya datang tepat waktu, kemudian murid dapat meyakini nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Apa nilai kebajikannya? Yaitu saya bisa datang tepat waktu. Itu dari diri sendiri. Karena apa? Kalau datang tepat waktu bisa lebih mengerjakan hal yang lain, kemudian bisa lebih tenang dan seterusnya. Nah, ini ada ibu guru kita yang cantik gitu ya. Nah, membuat impian dan keyakinan kelas. Nah, bagaimana kemarin prosesnya? Tentu memerlukan banyak ide dari siswanya. Ketika ini kemudian ketika dibuat bagaimana Gunung? Bermula dari siswa itu mempunyai impiannya kelasnya mau seperti apa gitu. Jadi kita memberikan ide kepada siswa-siswa kita. Kira-kira kamu kalau mau punya impian nggak? Punya Bu. Nah ini kan rumah kedua kamu kan. Punya impian ya kelasnya seperti apa, seperti bagaimana? Punya Bu. Yo impian kamu tolong dituangkan di kertas, lalu kita tempel. Nanti kita baca bersama-sama impian kelas kalian mau seperti apa. Diharapkan impian setiap orang kan impiannya pasti berbeda ya, walaupun sama juga nggak mungkin sama sekali. Jadi anak-anak itu udah mulai mencoba tuh menuangkan impian dan kira-kira kelas saya maunya seperti apa ya. Dan setelah itu mereka menempelkan. Setelah ditempelkan, kita sama-sama membaca hasil impian anak-anak. Ternyata banyak juga tuh, salah satunya pengennya kelasnya bersih, rapi, nyaman. Maksudnya teman-teman tidak ada yang berkata kasar atau disiplin Bu, misalnya gitu. Langsung ada yang Bu, ada kita kadang-kadang ada tuh Bu di kelas permainan tradisional. Oh iya boleh, bagus. Jadi kan ditempelkan semua. Setelah itu kita kata terlalu banyak, jadi kita ambil yang dominan. Kita ambil yang dominan, baru kita bikin keyakinan kelas. Itu sih yang kemarin saya lakukan ke anak-anak saya. Dan alhamdulillah kalau sudah membuat keyakinan, ini harus disepakati nih. Dan kita harus menjalankan, baik saya dan siswa sama-sama menjalankan apa yang sudah kita yakini itu. Kita aja sih Bu Septi kemarin. Baik, terima kasih Bu Nung yang sudah mengimplementasikan keyakinan kelas ini, baik di kelas 4A maupun kelas 4B, sama-sama membuat ya Bu ya. Oke, tepuk tangan untuk kelas 4B untuk Bu Nung yang sudah membuat juga. Nah, impiannya nanti juga kelas yang lain juga sama, membuat impian dulu. Kemudian impian itu namanya impian, berarti anak pengen apa, kemudian baru dilaksanakan ke keyakinan. Kalau keyakinan dilaksanakan, ya lanjut. Hukuman dan konsekuensi. Ketika hukuman ini membuat murid merasa bersalah, maka murid merasa tersakiti dengan perbuatan dan kata-katanya. Kemudian kalau konsekuensi itu sudah disepakati oleh murid dan guru, kemudian konsekuensi hanya efektif jangka pendek. Baik, untuk tadi tindakan guru. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Ketika kita kira-kira mencatat 100 kali, nah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, karena kenapa? Udah suatu diputusin langsung. Ya, Sepakatan ya. kalau konsekuensi itu ini apa sih? Yang menentukan satu orang. ya. Kemudian, nah kita lihat, coba cek kebenarannya. Nah, ya hukuman, kemudian lari mengelilingi lapangan, hukuman,
Kemudian push up 15 kali misalnya. Nah, ini yang konsekuensi mengganti kertas. Kalau dicoret-coret berarti dia harus menggantinya, itu konsekuensinya. Kemudian airnya tumpah, temannya kesenggol, ya dia harus membersihkan, mengelap gitu. Konsekuensi itu ada hal yang membuat dia tahu bahwa ketika melakukan ini maka akan melaksanakan ini, gitu ya. Tanggung jawab. Ya, jadi menciptakan tadi adalah rasa tanggung jawab, betul. Ya, ini selanjutnya adalah pada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama yaitu penguasaan, kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga adalah kesenangan, kemudian keempat kebebasan. Yang pertama itu harus bertahan hidup dulu. Ini adalah kebutuhan dasar hidup. Ya, teori ini menurut Dr. William Glasser dalam teorinya yaitu choice theory. Kenapa? Itu menghubungkan konsep disiplin positif berdasarkan teori kontrol, di mana kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku yang mereka lakukan. Jadi kalau melakukan sesuatu, dia punya tujuannya, dia punya alasannya. Itu namanya kebutuhan dasar manusia. Ya, lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar hidup, bertahan hidup itu bersifat fisik, yaitu kesehatan, rumah, makan, sandang, papan, pangan ya. Ini namanya kebutuhan bertahan hidup. Ya. Nah, kasih sayang, anak-anak yang memiliki rasa kasih sayang diterima, kemudian disukai oleh lingkungannya, mereka juga akrab dengan orang di sekitarnya. Nah, ini juga sangat penting untuk mempengaruhi di lingkungannya. Selanjutnya, ya, penguasaan itu kebutuhan pengakuan. Ini aku, gitu, dianggap berharga dan bisa membuat perbedaan, bisa melakukan pencapaian tertentu, misalnya bisa berprestasi, diakui, kemudian dihormati, kemudian keinginannya bisa terpenuhi, itu masuk ke kebutuhan pengakuan atau penguasaan. Nah, kebebasan ini juga merupakan kebutuhan di mana berupa pilihan, yaitu banyak mencoba. Kemudian ini khusus untuk biasanya pada anak yang kinestetik. Karena apa? Ketika dia mencoba hal-hal yang baru, dia akan merasa bosan dan seterusnya. Itu dia memiliki rasa kebutuhan akan kebebasan. Nah, pilihannya memang ada rasa di mana dia tidak ketidaknyamanan. Nah, kebutuhan akan kemandirian, kemudian pilihan bisa mampu mengendalikan hidup seseorang. Nah, yang ketiga adalah kesenangan. Kita tentu punya kebutuhan untuk merasa kesenangan ya. Jadi ketika melakukan sesuatu kita pengennya ya senang-senang, happy, gitu, santai, nah tertawa. Nah, itu bagian dari kebutuhan dasar kita. Coba bayangkan kalau kita tidak pernah ketawa, gitu ya. Untuk itu kita ketawa sekali. Ketawa 2 kali, ketawa 3 kali, ketawa banyak. Nah, jadi kesimpulannya bahwa seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kewajiban atau melanggar peraturan, sebenarnya ada hal kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Mau itu kebutuhan dasar kesayangan tadi, rasa pengakuan dan seterusnya. Dari 5 dasar kebutuhan itu pasti seseorang yang ketika saat itu tidak nyaman, ada sesuatu yang tidak tercukupi. Nah, contoh kasusnya. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung nih menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, Dani. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh
Dani yang sering meminta bekal makanan siang dengan paksa. Jika kita sebagai Ibu Ambar, apa yang akan kita lakukan? Kira-kira untuk apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, dari kebutuhan dasar pertama dulu, mungkin dia pertama apa? Oh, tidak dikasih bekal. Nggak dikasih bekal. Lapar. Cari perhatian. Cari perhatian. Lagi. Gak malu. Gak malu. Malu-maluin. Oh, malu-maluin. Ya kita cek coba. Karena tadi 5 dasar kebutuhan, maka kita proses pertama. Kalau dari kita pandang segi kebutuhan hidup, bertahan hidup, dia saya lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, betul tadi ya. Kemudian dari kebutuhan dasar penguasaan. Nah, saya merasa hebat karena teman saya jadi takut. Nah, jadi iya malah, hebat nih gitu. Nah, ketiga, kesenangan, kebutuhan merasa senang apa? Iseng, ingin menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal karena diambil makanannya. Ya, ekspresinya temannya itu ternyata gemes, gitu. Misalnya diambil, nah dia senang karena rasa kesenangannya itu tidak. Nah, kebutuhan apa lagi kira-kira tadi? Kan tadi ada 5. Nah, kasih sayang. Saya senang temanku, jadi memperhatikanku. Ketika temanku melaporkan tindakan itu kepada guru, lalu guru memanggil orang tua, maka orang tuaku menjadi perhatian padaku. Nah, mungkin dia di rumahnya tidak dapat perhatian. Gimana caranya dia melakukan kesalahan? Dia mencari perhatian. Tadi kebutuhan dasarnya itu di sini. Dia bermasalah di sini, dirasa kasih sayang. Makanya dia sengaja agar diperhatikan. Ketika diperhatikan kan manggil orang tuanya, gitu, seperti itu. Temannya juga jadi perhatian walaupun manggil tuh, ya, tuh senang. Nah, berarti dari kondisi ini selanjutnya, nah, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Saya merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tua dari rumah. Dibawakan tempe saja, gitu. Padahal dia pengen telur. Oh, temannya ada telur, gitu. Oh, ada sayur kangkung gitu ya, misalnya. Karena dia bosan dengan menu-menu itu aja, maka dia butuh kebebasan. Nah, dari segi ini, ketika kita menghadapi siswa yang tadi bermasalah, kita mau cek dulu kebutuhan dasar apa yang dia tidak terpenuhi. Saya kasih sayangkah? Kemudian bertahan hidupkah? Kemudian rasa ingin disayangi, dihormati. Tadi kebebasan karena dia di rumah terkekang dan seterusnya. Ada misalnya anak yang di rumah anteng-anteng aja, tapi begitu dia di luar, gitu ya. Ada di rumah baik-baik saja, tapi ketika dia di sekolah ternyata dia ada ulah, gitu ya. Nah, berarti ada kebebasan di situ. Dia mungkin tidak bebas, mungkin dia tertekan dan seterusnya. Jadi ketika ada problem, kita cek dulu. Nah, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Nah, ini kebutuhan apa, Bapak Ibu? Guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Kira-kira apa? Kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi? Ya, kesenangan. Ya, kebebasan. Ya, karena dia bosan pengen bernyanyi tapi nggak boleh. Dia bosan, mungkin pelajarannya saat itu tidak nyaman, maka dia bersenandung. Nah, rasa kebosanan itu, maka dia pengen kebebasan, pengen nyanyi, pengen memberikan perhatian. Nah, kemudian juga ada ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Nah, apa tuh pengen diapakan? Oh, pengen diperhatiin. Kok gurunya diem-diem aja ya, nggak perhatiin gitu. Ya. Kemudian aku bosan, masa belajarnya itu aja gitu. Ya. Kemudian aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Berarti dia butuh apa? Sisi apa? Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Dia maunya diapakan? Diperhatikan, bukannya ih
sih gitu kan. Kalau anak kecil dibeli aja, disapa aja, ih kamu jepitannya bagus, nah udah senang gitu ya. Misalnya, ih nanti itu gitu ya. Lanjut. Nah ini ada posisi di mana kita membuat posisi kontrol diri. Nah, yang pertama pada penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, 4 pemantau, 5 adalah manajer. Jadi manajer itu bukan berarti di sekolah, di perusahaan saja, ternyata juga manajer itu di sekolah juga ada. Kita sebagai manajer iya, kita jadi pemantau iya. Teman, nah mana yang posisi ini kita lakukan di kelas yang mungkin saat ini sering kita lakukan. Nah kita cross check. Nah ketika kita melakukan permasalahan, posisi apa yang kita ambil? Ya, ada posisi sebagai pengontrol, kemudian pemantau, teman. Nah, ini posisinya ketika guru berkata, misalnya sebagai penghukum, ya menghardik, menunjuk kamu membuat gaduh misalnya. Kemudian membuat merasa bersalah, dihukum. Kemudian merasa menjadi teman. Ketika kita dengan murid menjadi teman, hubungannya lebih seperti apa kalau menjadi dengan teman? Ya akrab, biasa aja. Tentunya anak juga biasa saja gitu ya. Dan jadi pemantau, memberikan teguran. Nah, satu lagi yang disarankan adalah sebagai posisi manajer. Nah, manajer itu memberikan penguatan dan motivasi. Nah, contoh, ada siswa yang tidak memiliki atribut lengkap. Nah, kita sebagai apa nih, posisi mana nih? Pertama penghukum, misalnya patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan misalnya. Nah, awan lagi, pasti kamu ya. Nah, ini sebagai posisi kita sebagai penghukum, belum apa-apa kamu lagi gitu ya. Jadi kalimat yang tadi kita kaitkan dengan hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman adalah hal yang paling menyakitkan, ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kamu nggak kasihan sama ibu, sudah berapa kali ibu bilang kecewa sama kamu, misalnya gitu. Nih belum apa-apa udah sudah belum memberikan alasannya tadi, kebutuhan dasarnya apa, langsung memberikan jas seperti itu. Atau kalimat yang lain, berapa kali ibu bilang, ibu sudah memberitahu kamu ilham, misalnya gitu ya. Ilham lagi, awan lagi. Nah ini penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi kebutuhan dasarnya anak tadi, ketika ada yang tidak tercover, tidak lengkap, kita belum apa-apa sudah memberikan sebagai penghukum, rasa bersalah dan seterusnya. Kemudian teman, di sini misalnya ayolah kamu bisa tertib, masa sama ibu nggak bisa gitu misalnya. Ya sudah, lain kali jangan begitu ya gitu. Misalnya itu kalimat sebagai antar teman. Karena merasa jadi teman, apa rasanya ketika anak seperti itu? Dia yang tadinya memberikan harapan ekspektasinya tinggi, ketika ditegur seperti itu karena dia merasa menjadi teman, maka menjadi down gitu. Yang selanjutnya pemantau, kalimatnya adalah misalnya diberikan gambaran, kamu sudah melanggar, kemudian apa peraturan dan konsekuensinya. Balik lagi ke konsekuensi berarti memberikan penguatan kembali pada diri anak. Misalnya, Farid, tahu kamu nggak apa yang kamu lakukan ini? Nah, jadi dibalik tanya kalau pemantau. Nah, manajer ini adalah posisi yang disarankan. Ini yang baik gitu. Apa itu? Ketika anak ada yang tidak lengkap atau melakukan kekeliruan, maka kita posisinya yaitu sebagai manajer. Seperti apa? Apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi ditanya dulu ke anaknya. Nanti jadi anak yang mengkoreksi sendiri, jadi memberikan alibinya lagi, memberikan alasannya, kemudian menjelaskan. Nah, itu sebagai posisi manajer. Selanjutnya, keenam. Nah, ini segitiga restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
Ketika peserta didik berbuat salah, maka guru membimbing membuat evaluasi diri dengan cara mengembalikan pada keyakinannya lagi, ya, pada kondisinya lagi. Selanjutnya, nah, ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntun, kemudian mencari kebutuhan dasar. Nah tadi kebutuhan dasar apa? Kok dia bisa iseng? Oh ternyata dia kebutuhan dasar kebebasannya, kemudian rasa kasih sayangnya. Jadi semua itu ada kebutuhan dasarnya yang kurang, makanya dia berbuat melanggar seperti itu. Selanjutnya menguatkan. Nah ini untuk melakukan tindakan segitiga restitusi ini, pertama yaitu validasi tindakan. Jadi validasi ini memberikan keterangan bahwa kamu punya alasan kenapa bisa melakukan ini. Kemudian kedua yaitu menanyakan, menstabilkan identitas. Ketika sudah anak memberikan responnya, maka kita menstabilkan, oh setiap orang pasti memang punya kesalahan, tapi bagaimana supaya kesalahan itu tidak terjadi? Maka gali lagi ke menanyakan keyakinannya. Maka ditanyakan, kalau kamu seperti ini, kamu mau jadi apa? Nah, nanti dia berpikir, oh jadi kalau saya ini tadi salah ya, kalau yang ini bagaimana ya, gitu. Jadi memang mengembalikan anak tadi yang sifatnya tadi penghukum, kemudian teman, pengontrol, kemudian pemantau, dan manajer, maka sebaiknya tadi kita bersikap sebagai manajer. Ketika kita ada melaksanakan ini, maka ada siswa yang kekeliruan, maka gunakan tindakan segitiga restitusi. Pertama yaitu apa? Validasi tindakan. Setelah divalidasi, kenapa alasannya, ditanyanya begitu, baru distabilkan. Ya sudah, lain kali jangan begitu ya. Memang sih semua bisa melakukan kesalahan. Lalu ditanyakan keyakinannya, kalau kamu begini, kamu mau jadi apa, gitu ya. Dikembalikan lagi pada posisi semula, cita-citanya dia, maunya dia, seperti itu. Kembalikan pada keinginan seperti apa dia. Nah, contoh ini, ketika ada anak yang berbuat keliru, maka posisi kita sebagai guru pertama menstabilkan identitas. Ditanya dulu, berbuat salah memang hal yang manusiawi, ya, gitu ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ini bisa diselesaikan dan ibu mempunyai solusinya. Itu selanjutnya. Ya, divalidasi. Selanjutnya, apa yang penting bagi kamu? Melakukan ini atau melakukan itu? Misalnya dia keliru, datangnya telat. Dia karena nonton TV terlalu malam. Apa alasannya? Ya bu, nonton TV-nya terlalu malam. Nah, menurut kamu? Iya bu, seharusnya. Jadi pernyataan untuk memperbaiki diri itu datang dari siswa sendiri. Yang memberi keputusan itu siswa sendiri, bukan kita yang memberikan pemahaman kamu begini, tapi dia, ya, siswanya sendiri yang melakukan kesalahan. Nah, selanjutnya diyakinkan bahwa apa yang terjadi ini tidak sesuai kesepakatan kita. Karena tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas, berarti sesuai tidak kalau kamu datangnya tadi terlambat? Tidak bu. Nah, keyakinan kelas kita apa? Oh, datang terlambat. Berarti kamu bagaimana? Iya bu, melanggar, misalnya seperti itu. Berarti selanjutnya kamu seperti apa? Nah, jadi dia memberikan solusi untuk dirinya sendiri, gitu. Terus apa yang kamu rasakan kalau kamu begini? Nah, nanti dia akan bercerita. Jadi dikulik dulu. Ketika kita menanyakan masakan itu, kita sedang menggali kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi tadi. Jadi ketika ada yang kesalahan pada siswa, kebutuhan dasarnya itu kita gali dulu. Alasannya kenapa? Nah, balik lagi ke segitiga restitusi. Jadi ketika ada yang melakukan kesalahan, tadi tidak menggunakan hukuman, juga tidak ada dengan sebaiknya konsekuensi dan restitusi. Seperti itu.
Ya. Ini adalah para pejuang pendidik Indonesia di SDN Center Timur 07. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, menambah kita untuk memperbaiki hal yang belum tepat. Semoga kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian untuk putra-putri kita, untuk murid-murid kita diberikan tuntunan yang lebih baik juga. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini menambah ilmu dan penguatan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketika supaya apa yang kita laksanakan berbuah besar, bermanfaat, kita mulai dari yang kecil-kecil dahulu gitu. Untuk berkolaborasinya lebih mantap, lebih solid, maka kita lakukan hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Maka insya Allah kita untuk hal yang besar juga bisa tercapai dengan lebih baik seperti itu. Kita saksikan untuk motivasi hari ini terkait kolaborasi. Baik, tadi kita sudah menonton film salah satu kisah motivasi dari India mengenai tadi. Coba pendapat Bapak Ibu, silakan. Baik, untuk hasil yang saya lihat tadi video sekilas tidak ada yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Hanya berawal dari satu anak menumbuhkan motivasi ke semua orang. Kalau hal berat dikerjakan sendiri maka nggak akan selesai. Kalau dikerjakan secara bersama-sama pastinya akan lebih ringan dan cepat selesai. Ya, tepuk tangan. Baik, terima kasih Mas Ahmad. Selanjutnya, ada lagi yang mau menambahkan? Saya hanya menambahkan sedikit bahwa terkadang kita suka bukan meremehkan, cuma suka ide anak kecil itu terkadang katanya, oh dia masih kecil, mungkin idenya nggak begitu bisa dimasukkan, dia masih kecil, nggak bisa dong memberikan ide yang lebih baik dibanding orang dewasa. Ternyata di dalam video itu dari anak kecilnya itulah yang dia berpikir gimana nih caranya supaya tadi
pohon itu bisa tersingkirkan dan jalanan kembali lancar. Jadi ide itu ternyata tidak hanya datang dari orang tua saja, dan kita harus menghargai siapapun yang memberikan ide, walaupun sekecil apapun ide itu patut kita hargai. Itu saja tambahan dari saya. Ya, baik, terima kasih untuk Gunung. Sepakat ya bahwa tepuk tangan untuk Gunung. Ya, baik, sepakat bahwa ketika ada hal-hal kecil, apa yang kita tumbuhkan itu dari hal-hal yang kecil. Untuk memberikan hal yang besar, maka kita melakukan dari hal-hal yang kecil dulu. Jangan dianggap remeh hal yang kecil, bahwa hal kecil itu jika dilaksanakan bersama-sama, maka akan membuka peluang yang lebih besar lagi. Kesulitan itu yang diciptakan di film ini, bahwa semakin kita saling bekerja sama, maka akan menghasilkan hal yang luar biasa. Baik, mungkin itu sekian. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu hebat semua hari ini. Terima kasih. Ya, sekali lagi tepuk tangannya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk banyak. Ya, tepuk 0. Oke ya. Terima kasih kepada Ibu Seti Widianingsih selaku calon guru penggerak angkatan 7 yang telah memberikan paparannya tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah kegiatan tanya jawab bagi para dewan guru yang apabila ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya terkait tadi tentang identitas gagal dan identitas sukses. Saya selaku guru kelas 3, untuk anak yang tidak mengerjakan PR, saya memberikan hukuman. Jika tidak mengerjakan, dia akan melakukan atau mengerjakan tugasnya di luar kelas. Kenapa? Karena saat itu juga biasanya saya membahas PR untuk anak-anak yang lain dan tidak mengganggu kegiatan saat membahas PR tersebut. Jadi saya ingin bertanya, untuk salah satu anak murid saya, ada yang sering bahkan setiap hari tidak pernah mengerjakan PR. Saya pernah menasihatinya, memberikan motivasi, sudah seringlah dilakukan, tetapi anak tersebut tidak ada rasa tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Kemudian untuk rasa kesadaran dirinya masih kurang. Pertanyaannya, bagaimana cara memotivasi atau bagaimana cara menanggapi hal tersebut? Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya. Untuk hal seperti itu, pertama tadi adalah kita tahu dulu kebutuhan dasar apa yang dia kurang. Mungkin dia tadi yang mendapatkan kasih sayang, perhatian, kebebasan dan seterusnya. Kita validasi dulu. Tadi yang segitiga restitusi adalah pertama adalah memvalidasi dulu. Setelah divalidasi, lalu ke tindakan, gitu ya. Identitas masalah dulu. Dia kenapa? Kita tak cari tahu dulu. Kenapa kamu begini? Nah, itu kebutuhan dasarnya ada yang kurang. Lalu divalidasi itu ditanyakan kembali kenapa. Lalu di restitusi itu di keyakinan lagi. Nah, pada konsep ini ketika anak sudah diberikan motivasi, kemudian hal-hal yang selanjutnya dikerjakan, maka tadi tidak menggunakan hukuman tapi ke konsekuensi. Ya, konsekuensi adalah memberikan hal yang tanggung jawab. Ketika dia seperti ini, maka tanggung jawabnya itu dibuat dulu. Tadi motivasi intrinsiknya dulu ditingkatkan. Kemudian yang selanjutnya adalah restitusi tadi. Restitusi itu mengembalikan anak pada posisi yang benar. Maka keyakinannya dulu dibangun. Kalau kamu begini mau jadi apa? Gitu. Jadi jawaban itu dari anak dulu. Konsepnya adalah tadi kalau kita menilik pada
pelajar Pancasila bahwa kesemuanya sudah mencakup di situ. Ketika anak bernalar kritis, maka kita pancing dulu. Ketika melakukan segitiga restitusi, masalahnya apa? Divalidasi, lalu di keyakinan. Maka ditingkatkan lagi ketiga-tiganya, kemudian insya Allah bisa mendapatkan hal yang maksimal. Kalau belum dicoba tapi belum, ya kita doakan gitu, karena seminimal mungkin, semaksimal mungkin apapun yang terjadi, kalau memang itu sudah belum terkabul, belum ada hasilnya, maka cukup kita doakan. Barangkali ketika hal itu anak-anak ada yang memang kurang di kebutuhan dasarnya, kurang tercover seperti itu. Ya, mungkin ada tambahan Bapak Ibu? Ya baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sekian, ada tambahan Bu? Ya, saya menambahkan dari Bu Ines, mungkin anak yang tadinya setiap hari tidak mengerjakan PR itu dipanggil, kita ajak berbicara, misalnya di tempat yang santai, misalnya di taman, kita ajak berbincang-bincang, ditanya, kenapa sih kamu kok sering tidak mengerjakan PR? Jadi jangan langsung dijudge, oh kamu anak males, kamu anak begini. Nah, ditanya-tanya dulu permasalahannya, kenapa kok nggak mengerjakan PR? Mungkin dari ada sisi dari keluarga, mungkin dari diri sendiri tadi yang sudah dijelaskan dari Bu Septi ya, begitu. Jadi terus nanti setelah tahu kita permasalahannya, ayo kita cari solusinya. Nah, sekarang maunya kamu bagaimana supaya mengerjakan PR gitu. Jadi jangan kita yang kamu harus begini, harus mengerjakan PR, nanti nggak ada nilai. Jangan seperti itu. Tapi terus maunya gimana supaya kamu bisa mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan PR. Nah, nanti dari diri anak itu sendiri kita tinggal mengikuti dari anak itu. Itu tambahan saya bisa ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu untuk masukannya, untuk tambahannya. Baik, bagaimana Bu Ines? Ya, sudah cukup. Ya, baik. Untuk Bapak Ibu yang lain? Ya, cukup. Baik, itu saja. Mungkin ada kekeliruan dalam penyampaian materi hari ini. Mohon dimaafkan karena memang itu adalah bagian dari keterbatasan pengetahuan kami. Bila ada kelebihan, bila ada kekurangan, dimohon maafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan berakhirnya kegiatan tanya jawab dalam kegiatan pengimbasan budaya positif di lingkungan sekolah oleh Ibu Septi Widianingsi, maka berakhir pula kegiatan ini dan kita tutup kegiatan ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dan terima kasih. Amin.